Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya dalam desiminasi saya. Saya akan memaparkan aksi nyata desiminasi budaya positif, tugas dari modul 1.4. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai materi yang pertama. Konsep inti budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, yaitu di stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita itu sama, tetapi pada teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama pada stimulus respon. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, tetapi pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan. Ada pada saat bujukan gagal. Tetapi pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Pada teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Nah, ini nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi. Pada profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ibu Primary Years Program PYP, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Pada keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan.
Motivasi perilaku manusia bagi menjadi dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Yang motivasi ekstrinsik yaitu menghindari ketidaknyamanan hukuman, kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Dengan hukuman akan menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Dengan penghargaan juga tidak efektif, merusak hubungan dengan teman, akan iri, anak iri dengan temannya yang mendapatkan penghargaan. Yang berikutnya, mematikan kreativitas anak. Menghukum dengan sistem ranking, itu juga konsep disiplin yang gagal. Merampas hak menghargai dirinya juga. Konsep disiplin dengan identitas yang sukses, dengan konsekuensi penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Pada restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Yang berikutnya, murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut Gosen 2004. Ciri-ciri restitusi yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi juga fokus pada solusi. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Kita itu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai penghukum, jika siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, kita menghukum siswa dengan menghukum anak berdiri selama 1 jam. Jika kita di posisi pembuat rasa bersalah, anak ditanya, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Jika kita berada di posisi teman, kita akan mengatakan, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak. Ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Jika kita ada di posisi pemantau, kita akan mengatakan kepada siswa, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Tetapi ketika kita berada di posisi kontrol sebagai manajer, kita menanyakan kepada siswa, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu tadi 5 contoh
penerapan posisi kontrol kita sebagai guru. Sekarang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja yang kita sebutkan? Silakan Bu, monggo. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak daripada peraturan. Yang kedua, sedikit saja supaya mudah diingat. Keyakinan kelas juga berupa pernyataan universal. Dapat diterapkan di kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, di sini ada segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada segitiga restitusi ada tiga, yaitu menstabilkan identitas, menanyakan validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kepada siswa. Yang berikutnya, contoh menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contohnya kita bisa menanyakan, berbuat salah itu wajar. Atau kita bisa mengatakan kepada anak-anak, tidak ada manusia yang sempurna. Atau Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Bapak Ibu juga tidak mau mencari siapa yang salah. Tapi Ibu, Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini adalah contoh kata yang bisa kita sampaikan kepada siswa dalam menstabilkan identitas. Yang berikutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Misalnya kita tanyakan kepada siswa, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau kita juga bisa menanyakan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Ya kan? Yang berikutnya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Itu bisa kita sampaikan kepada siswa pada validasi tindakan yang salah. Yang berikutnya, menanyakan keyakinan. Ini yang ketiga. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Yaitu kita dengan menanyakan kepada siswa, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Berikutnya kita bisa menanyakan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Terima kasih Bapak Ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan paparan tentang materi diseminasi disiplin positif. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.